Saya memang penyuka pemakai sarung. Untuk sholat dan di luar tempat itu saya ingin pakai sarung. Tapi saya tidak pernah menemukan kain sarung yang menurut saya nyaman buat anak muda. Sehingga memaksa saya buat sarung sendiri. Saya cari bahan yang nyaman buat saya. Mungkin dulu itu belum ada motif ya, masih polos. Akan tetapi diminati oleh lingkar dalam saya lah. Teman-teman saya suka, saudara-saudara suka itu, ditanyain di mana beli dan segala macam. Tapi kita di saat itu belum pernah berpikir tuh untuk memproduksi massa karena bisnisnya bagus tuh kan. Tapi dari 2015 kita melihat permintaan makin bagus, kita melihat ada curug pasar, walaupun kompetisinya kuat sekali dengan brand-brand besar di nasional, ada ruang-ruang kreatif yang bisa kita sentuh sehingga masyarakat, khususnya segmentasi pasar kecil ini mau menerima produk, bukan produk baru semua. Sebenarnya ini produk udah existing, sudah pernah beredar di masyarakat, tapi dengan inovasi yang lebih modern, minimalis dan segala macam, sehingga ini bisa cepat diterima oleh masyarakat. Nah, jadi Ijakro ini main produknya kain sarung, main produk kita kain sarung. Tapi kita buat beberapa varian produk lain lagi seperti celana sarung, ada sarung ikat, ada sarung emperum, kemudian ada juga kita produksi baju khususnya di hari Lebaran. Dan yang paling teranyar, baru bulan Oktober lalu kita baru merilis kain sarung tenun yang bermotifkan Aceh. Ini konsepnya kain songket sebenarnya, tapi kita lebih sederhanakan supaya kain tradisional ini bisa dipakai dalam sehari-hari oleh kalangan muda dengan konsep ready to wear. Di bisnis plan Ijakro ini kita memang membidik khusus kalangan milenial muda pria 20 sampai umur 46 tahun. Ijakro ini hadir bukan untuk pure bisnis sebenarnya. Jadi kita datang hadir ini untuk mengkampanyekan budaya berkain sarung khususnya kalangan muda. Kita pingin kalangan muda tuh menggunakan budaya berkain sarung ini di luar tempat peribadatan. Karena di dalam tempat peribadatan mereka tanpa kita suruh pun udah nyaman memakai sarung. Tapi bagaimana budaya ini bisa hidup di luar tempat peribadatan? Contohnya misalnya aktivitas sehari-hari, mau ke kampus, atau mau nongkrong ke warung kopi, atau mau hangout, mau nge-mall atau apa gitu. Mereka masih pede menggunakan kain sarung. Makanya kita ciptakan kain sarung yang lebih minimalis, yang bisa diterima oleh kalangan muda dan bisa meningkatkan kepedean mereka untuk memakai sarung. Rencana besar daripada program tenun ini adalah kita ingin membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar terhadap masyarakat. Dan kemudian kita ingin menunjukkan kepada warga Aceh, nasional maupun dunia, bahwasanya di Aceh ini bisa juga menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi, yang mampu bersaing di tingkat nasional dan menjadi komoditi ekspor. Jadi produk-produk kreativitas yang nilai tinggi ini menjadi komoditas ekspor. Jadi bukan hanya dari bahan pertanian dan kelautan, tapi produk-produk kreatif ini bisa menjadi juga komoditi ekspor.